والإخلاص في العمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله باركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأهلينا ومشائخنا وأساتذتنا وتلاميذنا وطلابنا وأصحابنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم من أموات، ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memasukkan ke dalam hati kita rasa senang, keluarkan dari dalam hati kita segala kekesalan, segala keluhan, dan kita nyatakan bahwa atas nikmat Allah barusan kita sama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah, dan ini nikmat yang sangat besar sekali, nikmat yang sangat besar sekali. Mungkin kita akan bisa tahu seberapa besar nikmat ini. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah termasuk orang-orang yang beribadah dengan ikhlas. Lebih jauh lagi kita bermohon mudah-mudahan kita diberikan anugerah termasuk orang-orang yang jujur dalam ibadahnya. Allahumma rzuqna sidqa fil ubudiyah. Mungkin kalau kita melihat menggunakan kacamata orang awam, mereka itu senangnya itu kalau misalnya dapat rezeki berupa materi. Ketika dapat misalnya uang 5 juta misalnya, mereka senang, lebih senang daripada dikasih oleh Allah izin sholat subuh berjamaah. Nah, kalau misalnya kita begitu, istighfar kita. Karena suatu ketika kita pernah dengar kisahnya, riwayatnya Rasul bersama para sahabat sampai di sebuah kuburan.
Kata Rasulullah SAW, nih orang yang berada dalam kubur ini, kata Rasul, 2 rakaat sholat sunnah itu lebih dia cintai daripada apa yang ada di sisi kalian itu dari harta-harta dunia. Sholat sunnah itu bukan sholat wajib. Nah, maka kita berusaha melatih diri kita itu. Walaupun kita belum paham sepaham-pahamnya, tetapi kita mengajarkan diri kita, melatih. Maka orang yang belum alim, dia muta'alim, dia belajar. Dia berusaha untuk mengalimkan dirinya itu. Orang yang belum menjadi abid, ahli ibadah, dia muta'abid. Dia paksa dirinya itu untuk beribadah. Orang yang belum mukhlis, orang yang belum mukhlas, orang yang belum khalis, belum ikhlas, dia mutakhallis, dia berusaha mengikhlaskan dirinya. Maka ketika kita beribadah misalnya, ada bisikan-bisikan riya, ada bisikan-bisikan selain Allah muncul gemericik itu dalam hati kita, maka kita berdoa, ya Allah hilangkanlah ya Allah. Ya Allah mohon ampun ya Allah. Jangan amal tersebut nggak jadi kita lakukan. Misal kita mau berinfak, pas kita mau berinfak muncul pengen dipuji, banyak duit misalnya, atau dermawan. Nah itu kan nggak ikhlas. Tapi apakah kita akhirnya nggak jadi berinfak? Berinfak saja sambil mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan infak kita di lain waktu diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau sholat ke masjid, ada bisikan, wah nggak enak sama teman misalnya, oh nggak enak nanti begini begitu, nggak ikhlas berarti kan? Kan ada selain Allah di sana. Berangkat saja ke masjid sambil meluruskan niat, mohon ampun. Mudah-mudahan nanti amal selanjutnya menjadi ikhlas. Nah maka penting sekali untuk kita bermuhasabah, berpikir kita itu menghitung-hitung. Apakah kita ini termasuk di antara hamba-hamba yang nantinya itu akan dirahmati Allah, akan dimuliakan Allah, atau sebaliknya. Nah maka salah satu indikasinya tadi itu bagaimana kita melihat sholat subuh kita, bagaimana ketika kita melihat misalnya baru naik jabatan, senang mana kita? Nah kalau kita senanglah naik jabatan, senanglah dapat berupa materi, nah berarti kita masih harus banyak berbenah, masih harus banyak bertobat. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau yang terpilih, yang suci, kepada para sahabat beliau yang Allah ridhai mereka. Kita berharap dengan penuh harap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih jauh lagi kita berdoa, lebih harap lagi kita berdoa mudah-mudahan termasuk min khiyari ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara umat terpilihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang serial doa, tafsir serial doa. Kita sudah bahas bahwa doa ini merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Dalilnya apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Kita kemudian bertanya pas baca ayat ini, kemarin sudah kita bahas. Saya sudah berdoa, tapi kenapa belum dikabul? Maka jawabannya kemarin sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa Allah akan kabulkan doa kita itu dengan sesuatu yang Allah pilihkan untuk kita, bukan sesuatu yang kita pilih sendiri. Dan pada waktu yang Allah tentukan kapannya itu, bukan kita yang tentukan waktunya kapan. Sehingga kalau kita percaya dengan ilmunya Allah, maka hati kita menjadi tenang. Yang penting kita berdoa, kita percaya bahwa ilmunya Allah jauh meliputi segala sesuatu, melampaui ilmu kita, maka kita menjadi tenang. Dan kita sudah bahas semua syarat-syarat doa, syarat sah doa. Kita sudah bahas semua adab-adab berdoa. Maka ketika kita berdoa sesuai dengan syarat sah doa,
sesuai dengan adab-adabnya. Ketika itu belum dikabul, maka selama itu kita dicatat sebagai orang yang sedang beribadah. Contohnya kita berdoa, ya Razzaq, ya Allah misalnya, ya Rahman, ya Rahim misalnya, kita berdoa, lunasi hutangku ya Allah lunasi hutangku ya Allah. Kita tunggu, belum dikabulkan oleh Allah, masih ada hutang kita. Selama belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, selama itu kita dicatat sebagai orang yang beribadah. 20 tahun baru dikabul, berarti 20 tahun itu kita beribadah. Asalkan syaratnya, adabnya terpenuhi. Salah satunya adalah kita tidak merasa putus asa. Dan kita tidak pernah merasa permintaan kita itu terlalu besar bagi Allah. Misal kita punya hutang 300 juta misalnya, rumah 300 juta misalnya. Kita dalam hati kita pas minta, ya Allah lunasi hutangku ya Allah. Terus dalam hati kita, wah kayaknya doa ini terlalu besar 300 juta, kayaknya nggak mungkin dikabul. Nah itu sudah bukan doa lagi, nggak sah doanya itu. Karena menganggap apa yang kita minta itu terlalu besar bagi Allah. Nah makanya pelajari lagi, ingat-ingat lagi itu yang kemarin syarat sah doa itu. Supaya setiap kita berdoa itu dicatat selagi kita menunggu intizarul faraj minallah ibadah, menunggu kelapangan dari Allah itu merupakan sebuah ibadah. Nah, maka kita berdoa senang kita. Seperti ulama-ulama terdahulu, doanya dikabulkan ditunda oleh Allah, dia merasa senang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kali ini kita akan bahas tentang doanya Ashabul Kahfi. Doanya Ashabul Kahfi. Ada banyak sekali fadilah, keutamaan daripada surah Al-Kahf. Jadi sebagaimana yang sering kita dengar, baik itu hadisnya yang sahih maupun hadis yang dhaif, kalau misalnya dalam fadilah untuk kita beramal, kata Imam An-Nawawi, Imam Al-Bukhari pun sama, Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan nggak apa-apa kita pakai hadis yang lemah dalam kita beramal. Ada banyak sekali fadilah kalau kita baca surah Al-Kahfi ini. Di antaranya yang paling populer itu kalau kita baca di hari Jumat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita dari Jumat ke Jumat ditambah 3 hari lagi. Terus dijadikan antara rumah kita dengan Ka'bah itu bersinar. Terus ada lagi riwayat yang menyatakan di sana itu dari bawah kaki kita itu memancar nur sampai ke langit. Dikasih nur oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Terus dilindungi dari fitnah Dajjal. Beberapa riwayat ada yang mengatakan 10 awal, riwayat yang lain 10 akhir, riwayat yang lain cuma 3 ayat aja. Nah, kisahnya bermula sedikit sebelum kita bahas doanya itu. Tatkala Rasulullah SAW ditanya oleh orang kafir Quraisy, ada 2 orang utusan kafir Quraisy itu yang mereka itu diutus ke pendeta Yahudi. Kata mereka, orang Yahudi ini punya ilmu dari kitab terdahulu yang mana kita nggak punya. Kalian tanya, ceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, terus minta fatwa bagaimana. Kata pendeta Yahudi itu, singkat cerita, ketemulah dia dengan pendeta Yahudi, kata dia, tanyakan tentang 3 hal. Yang pertama, tanyakan kepada dia tentang pemuda di abad pertama. Pemuda di abad pertama yang tidur di gua. Yang kedua, tanyakan kepadanya tentang seseorang yang sudah berkelana dari barat, dari timur ke barat, dari barat ke timur. Kalau dalam Al-Quran itu yang dari barat dulu, barat, terus timur, terus di antara 2 gunung, Dzulqarnain. Terus yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang ruh.
Kata Nabi Muhammad SAW, oke. Singkat cerita, mereka pulang, ketemu sama Nabi Muhammad, disampaikan itu. Kata Nabi Muhammad, besok akan aku kasih tahu. Besok nggak turun juga malaikat Jibril alaihissalam. Terus sampai 15 hari baru malaikat Jibril alaihissalam datang. Karena Nabi Muhammad tidak menggunakan kata insya Allah. Nah, maka perencanaan itu ada perencanaan yang dipuji oleh Allah, ada perencanaan yang dicela oleh Allah. Tentunya yang sudah jelas dicela oleh Allah itu merencanakan keburukan, merencanakan kejahatan, merencanakan untuk nyakitin orang. Tapi ternyata perencanaan yang baik pun kalau misalnya kita tidak sesuai dengan adabnya itu dicela juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ya, besok nanti saya akan silaturahim ke rumahmu. Nggak pakai insya Allah, itu dicela oleh Allah. Nabi Muhammad aja ditegur 15 hari. Sampai muncul prasangka-prasangka di dalam diri Rasulullah SAW. Di dalam riwayat disebutkan begitu. Kata Jibril, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya." Kami tidak menurunkan Jibril alaihissalam itu kecuali atas perintah Tuhanmu. Kepunyaannya segala apa yang ada di depan kami, di belakang kami, dan Tuhanmu itu nggak lupa. Tetapi apa? Untuk mengajarkan Nabi Muhammad. Artinya apa? Kita harus mengambil pelajaran juga. Jadi Nabi Muhammad saja ditegur, nggak ucapkan insya Allah, apalagi kita. Sudah ucapkan insya Allah masih dicela. Kenapa? Nggak pakai bihaulillahi wa quwwatihi, nggak pakai daya dan upaya Allah. Maka kita ya insya Allah nanti kita akan jalan-jalan misalnya sama istri sama anak, kita bilang sudah gue ngomong insya Allah, tapi kita menggunakan daya upaya kita merasa kita mampu, kita kuat, kita punya uang, kita punya kendaraan segala macam, itu dicela juga oleh Allah. Tahu dari mana kita dicela? Keberkahan dari perginya itu nanti akan hilang. Bisa ribut-ribut misalnya di jalan, bisa macam-macam, bisa ibadah kita berkurang, bisa nikmatnya ibadah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu indikasinya itu. Kita kadang nggak paham. Jadi sekarang kalau kita merencanakan, ucapkan insya Allah bihaulillah wa quwwatihi, atas izin Allah dengan daya dan kekuatan Allah, daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru dijawab. Jadi Nabi Muhammad SAW takjub dengan kisah Ashabul Kahfi yang diceritakan ini. Kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi ar-raqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kau kira bahwasanya kisah tentang penghuni gua dan penghuni ar-raqim itu merupakan tanda-tanda kekuasaan kami? Apakah kau takjub? Karena ada ayat-ayat lain, ada tanda kekuasaan Allah yang lain yang jauh lebih hebat daripada itu. Jadi kalau Ashabul Kahfi tertidur 309 tahun. Kalau ada yang mengatakan Ar-Raqim, Ar-Raqim ini ada yang mengatakan sebuah kampung, dan itu berbeda katanya dengan Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan bukan, Ar-Raqim ini merupakan sabak. Sabak itu ini apa namanya? Semacam buku tulis kuno. Yang di sana itu tertulis nama-nama Ashabul Kahfi siapa aja. Ada yang mengatakan macam-macam Ar-Raqim ini. Ada yang mengatakan namanya anjing mereka. Macam-macam. Mendapat Anas bin Malik, Imam Sya'bi juga mengatakan seperti itu. Terus ada yang mengatakan Ar-Raqim, uang dirham milik mereka, menurut An-Naqash. Macam-macam maknanya nih. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu apa maknanya. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi sesuatu, Ar-Raqim, Ashabul Raqim sesuatu yang lain. Jadi sama-sama ditidurkan oleh Allah lama, tetapi berbeda. Yang diceritakan adalah Ashabul Kahfi, Ashabul Raqim nggak diceritakan. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, singkat cerita, jadi
Kalau misalnya kita lihat di berbagai macam tafsir itu ada banyak sekali kisahnya itu, dan aneh pikir untuk kita bahas itu bagi yang senang, cuman bagi yang kurang senang ya bertele-tele jadinya. Nanti silahkan kalau misalnya butuh referensi segala macam banyak, nah, silahkan nanti dibaca detail-detailnya itu. Kita bahas langsung ke intinya saja. Jadi intinya mereka itu adalah orang-orang yang berlari dari raja yang zalim ketika waktu itu. Ada yang mengatakan mereka itu anak cucu bangsawan kota Dakyus, kerajaannya kerajaan kafir. Jadi mereka itu katanya datang dari Romawi mengikuti agama Nabi Isa. Mereka lari dari kerajaan yang kafir tersebut untuk menyelamatkan iman mereka. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita berlari untuk menyelamatkan iman kita, itu sunnah hukumnya. Itu adalah pekerjaan para nabi, pekerjaan para wali. Contohnya apa? Nabi Musa berlari dari Fir'aun awalnya itu, terus kembali lagi berdakwah, berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawna 'adzaban alim. Jadi intinya, ya Allah, Fir'aun ini nggak akan beriman sampai dia itu dikasih azab. Mereka menyesatkan orang. Engkau sudah kasih kerajaan, engkau sudah kasih kekuatan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, itu doa itu tahu berapa lama baru dikabul oleh Allah? Pas Nabi Musa berdoa itu 40 tahun. Nabi yang disebutkan wa kana 'indallahi wajiha, dia itu sangat terhormat di sisi Allah. Berdoa begitu 40 tahun baru dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sadar diri aja kalau misalnya kita berdoa kok belum dikabul-kabul misalnya. Nabi Musa aja 40 tahun bersabar. Dikasih waktu, dikasih kesempatan Fir'aun untuk bertobat. Nah, maka berlari mereka, singkat cerita, ke gua Al-Kahf. Jadi ada dalam bahasa Arab itu ada ghor, al-ghoru, misalnya ghori Hira, ghoru Hira. Tahu kan? Gua Hira. Ada ghor Thur, gua Thur. Bedanya apa? Kalau Al-Kahf itu ruangan yang besar. Jadi dia itu ruangan di sebuah gunung tapi besar. Kalau ghor itu ruangan tapi kecil. Tapi kecil dia itu. Nah, singkat cerita mereka berada di sana ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya itu mereka berdoa. Jadi doanya itu itulah yang akan kita bahas tafsirnya itu. Kata mereka berdoa, idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ada pemuda yang beriman kepada Allah, terus kemudian mereka berdoa, rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah atina min ladunka, dari sisimu itu rahmah. Wa hayyi lana min amrina rasyada, sempurnakan untuk kami dari urusan-urusan kami itu rasyada. Nah, kita kupas satu-satu. Jadi kalau misalnya kita membaca doa, memahami maknanya, bukan sekedar artinya saja, tapi dalam maknanya, itu potensi dikabul itu lebih besar. Dibanding kita hanya baca doa saja nggak tahu maknanya. Bahkan itu termasuk menurut beberapa ulama yang sudah kita bahas itu termasuk adab doa, memahami doa. Nah, sekarang coba kita bahas. Yang pertama mereka pakai Rabbana. Sudah kita bahas ya bahwasanya doa-doa di dalam Al-Qur'an itu rata-rata pakainya Rabbana. Yang pakai Allahumma itu hanya sedikit. Misalnya ada salah satu riwayat Ismul Azam, Qulillahumma malikal mulk, katakan Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Sampai habis kita baca sampai ayat setelahnya,
Itu Ismul A'zam. Ismul A'zam itu nama Allah yang paling agung yang kalau kita berdoa pasti dikabul. Jadi hanya beberapa saja yang pakai Allahumma itu sedikit, yang pakai Rabbana banyak. Itu artinya sifat rububiyah Allah. Maka kemarin kita bilang kalau kita ucapkan ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, artinya apa? Kita bertawasul dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Dia pakai Rabbun di sana itu, bukan pakai ilah. Ilah itu Tuhan. Kalau kita bertahlil la ilaha illallah. Tapi di sini pakai Rabbana. Jadi Rabbun itu salah satu maknanya itu mendidik, mengasuh, membesarkan. Jadi Rabbun itu memelihara. Maka ketika kita baca ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana 3 kali itu kita bertawasul dengan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, labbaik ya abdi, aku sambut panggilanmu dengan senang hati wahai hambaku, silakan berdoa kepadaku, apa permintaanmu. Kalau kita baca begitu berdoa, makanya dipakai ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Gampang kan 3 kali? Nah itu dipakai. Dia bilang apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Nah di sini menarik kalau kita baca itu pendapat beberapa mufassir, ada perbedaan antara min ladunka dengan min indika. Min ladunka dengan min indika itu kalau kita lihat di dalam arti itu mirip dari sisimu. Tetapi bedanya kata ulama itu kalau min indika itu sesuatu yang bisa didapatkan dengan usaha-usaha normal manusia. Misal kita sudah tahu atas izin Allah nanti setiap bulan kita dapat rezeki. Allah marzuqna min indika. Nah, berarti kita itu kalau pakai min indika kita berusaha, dan secara syariat, secara normal itu bisa didapatkan dengan usaha manusia biasa. Itu min indika kalau kata ulama ahli tafsir. Kalau kita baca di beberapa kitab tafsir, mereka berpendapat seperti itu. Nah, kalau min ladunka ini berbeda. Min ladunka ini itu sesuatu yang sangat besar yang itu di luar kemampuan kita. Makanya kalau misalnya pernah dengar ada ilmu laduni. Ilmu laduni pernah dengar? Ilmu laduni itu ilmu yang didapat oleh seseorang nggak perlu belajar. Dia nggak perlu belajar, nggak perlu berusaha, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu laduni namanya itu. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat psikologis mereka. Mereka ini 7 orang pemuda yang beriman. Di dalam Al-Qur'an itu sayaquluna thalathatu rabi'un kalbuhum. Mereka akan mengatakan 3 orang, yang keempatnya anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum. Ada yang mengatakan 5 orang, yang keenamnya anjingnya. Ada yang mengatakan kata Allah rajman bil ghaib. Mereka itu menduga-duga saja sesuatu yang gaib. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Mereka ada yang mengatakan 7 orang, yang ke-8-nya adalah anjingnya. Terus ketika mengatakan ini, kata ulama, itu nggak dibantah oleh Allah. Sedangkan yang mengatakan 3, yang keempat anjingnya, mengatakan 5, yang ke-6 anjingnya, itu dibantah. Yang ini enggak. Nah, maka ulama mengatakan riwayat yang benar itu 7. Mereka cuma 7 orang, walaupun anak bangsawan, anak orang kaya. Siapa yang dihadapinya? Raja. Apa bisa 7 orang menghadapi kerajaan besar, raja yang punya pasukan? Secara nalar nggak mungkin bisa, kecuali di film-film superhero misalnya. Nah itu mungkin bisa itu. Rambo misalnya, 1 orang menang lawan pasukan itu. Nah itu dalam film-film. Tapi dalam dunia nyata apa itu mungkin? Nah makanya kita pakainya, makanya mereka pakainya min ladunka. Jelas di sini. Kalau kita menghadapi sesuatu perkara-perkara yang itu di luar kemampuan kita, nggak bisa kita, maka pakainya apa? Min ladunka. Nah,
Rahmah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata beliau, rahmatun min khazaini rahmatik. Rahmat dari perbendaharaan rahmatmu. Wa jalaini fadlika, dari keagungan karuniamu. Wa ihsanika, dari kebaikanmu. Wahia, dan yang dimaksud rahmat di sini adalah al-hidayah bil ma'rifah. Hidayah, dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikasih ma'rifat, dikasih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Was sabr, dikasih kesabaran, war rizq, dikasih rezeki, wal amnu, keamanan. Dari mana? Min a'da, dari musuh-musuh. Jadi rahmat itu begitu. Nah, kalau yang min ladun, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ladunka yadullu ala uzmati tilkar rahmah. Min ladunka itu menunjukkan bahwasannya sangat agungnya, sangat besarnya rahmat yang diminta itu. Dan itu tidak bisa ditemukan, wahiyal lati takunu la'iqatu bi fadlillahi ta'ala wasi'i judihi. Dan itu bisa kita dapatkan dengan karunia Allah dan keluasan kebaikannya itu. Jelas ya. Jadi pas kita baca, mungkin di antara antum sudah hafal semua, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tetapi maknanya itu belum mendalam masuk ke dalam hati kita. Makanya bisa jadi nggak mujarab. Bisa jadi nggak mujarab atau kurang mujarab. Contohnya, ada namanya Asif bin Barkhiyah, sekretarisnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia ambil wudu, dia berdoa, dia sholat 2 rakaat, terus kemudian dia berdoa. Pakai doa. Ya ilahi ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Wahai Tuhanku, Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu. Ilahun wahid, Tuhan yang satu. Nah, ini Ismul Azam juga. Wa ilahukum ilahu wahid, suka kita baca itu subuh sama maghrib setelah sholat. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu rahmanur rahim. Itu Ismul Azam juga, ada riwayat mengatakan begitu. Nah, terus dia bilang apa? Atini bi arsyiha, datangkan kepadaku arsy-nya Ratu Saba. Langsung datang seketika itu juga. Sebelum sebelum kita misalnya memandang ke langit, ke tempat yang paling jauh itu, kita kan ada proses itu, loading dulu. Tapi loadingnya kan cepat. Sebelum kita melihat ke sesuatu yang paling jauh, sudah datang duluan arsy-nya. Nah, sekarang coba kita pakai itu, doa itu. Dipakai sama Asif bin Barkhiyah, dipakai sama kita, doanya sama. Tapi kenapa kita nggak qabul, nggak mujarab? Nah, itulah karena kita mungkin belum menginternalisasi, belum meresap, belum masuk ke dalam hati kita, itu belum paham kita. Kuncinya itu, mata kuncinya itu nggak pas. Nah, maka dengan memahami makna doa ini, kita semakin bikin kuncinya itu pas, jadi pintunya itu bisa kebuka, pintu ijabah Allah itu bisa terbuka. Jelas ya sampai sini ya. Jadi apa yang dimaksud rahmat di sini itu? Rahmat dari perbendaharaan rahmat Allah, dari keagungan karunia Allah, dari kebaikan Allah, yaitu apa? Hidayah untuk kita kenal kepada Allah, dikasih kesabaran, dikasih rezeki, dikasih keamanan dari musuh. Debt kolektor musuh bukan? Lagi-lagi misalnya, ya menghilangkan keamanan kita yang jelas. Kalau yang pernah mengalami, kalau yang belum, ya bisa dibayangkan aja gimana nggak tenangnya itu ditagih-tagih itu. Maka keamanan kita dicabut. Ya Allah, nggak bisa ya Allah. Baca ini, baca ini. Nah, terus kita lanjutkan lagi doanya. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa hayyi' lana, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, aslih, perbaiki ya Allah, sempurnakan ya Allah. Kata dia, itu diartikan aslih itu min qaulika hayyatal amr fatahi. Artinya kau memperbaiki sebuah perkara, maka engkau sudah memperbaiki perkara tersebut.
Nah, terus min amrina rasyada. Menarik di sini dibalik dulu. Hayyi lana min amrina rasyada. Hayyi lana rasyadan min amrina. Kalau ini dibalik, min amrina dulu. Nah, kata ulama min amrina itu artinya dari urusan kami. Hayyi lana, aslih lana, perbaiki, sempurnakan. Apa? Min amrina. Itu didahulukan untuk menegaskan bahwa ini yang penting dulu. Urusan kita dulu yang penting. Maka pengakhiran kata atau pendahuluan kata di dalam Al-Quran itu ada maknanya itu. Misalnya kalau kita melihat doanya Nabi Isa alaihissalam dibandingkan dengan doa Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu bilangnya begini, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Ketika mereka minta diturunkan makanan dari langit, terus ditanya sama Nabi Isa, bertakwalah kalian kalau kalian beriman. Kata mereka, kami ingin makan darinya. Makan dulu. Nuridu an na'kula minha. Setelah makan baru tatma'inna qulubuna, hati kami menjadi tenang. Wa na'lam an qad sadaqtana, kami tahu bahwasanya engkau jujur kepada kami. Wa nakuna 'alaihi minasyahidin, baru kami bersaksi. Jadi yang bersifat rohani, yang bersifat agama itu di akhir. Tapi lihat Nabi Isa doanya. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana. Sudah pakai Allahumma, pakai rabbana lagi. Kata ulama ini untuk menunjukkan seolah-olah Nabi Isa itu enggan untuk minta itu. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, turunkan untuk kami itu makanan dari langit. Nah, kata ulama, doa ini enggak boleh kita baca itu. Kecuali kita wali, kecuali kita nabi, baru boleh. Nggak mungkin kita nabi. Nah, kalau wali, ngaku-ngaku. Kalau wali nggak apa-apa, baca doa-doa yang khariqul 'adah, keluar dari kebiasaan nggak apa-apa. Kalau orang biasa seperti kita, jangan baca doa itu, jangan. Nah, apa kata Nabi Isa? Lihat, dia bilang, anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina. Turunkan makanan dari langit untuk kami. Takunu lana 'idan li awwalina, menjadi hari raya bagi kami. Rohani dulu. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, untuk yang pertama dan terakhir. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka, dan tanda kekuasaanmu. Warzuqna wa anta khairur raziqin, kasih kami rezeki, engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Rezekinya yang bersifat jasmani, yang bersifat materi terakhir. Sama halnya dengan doanya Asiyah, istrinya Firaun. Lihat doanya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Dia berkata begini, Asiyah, istrinya Firaun. Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Di sisimu dulu, yang bersifat rohani dulu. Yang bersifat bukan bersifat materi dulu. Baru baitan fil jannah, rumah di surga. Lihat apa yang dia dahulukan, apa yang dia akhirkan. Nah, ini juga sama. Wa hayyi lana min amrina, berarti apa? Kita menekankan urusan kami dulu, ya Allah. Nah, jelas ya? Min amrina rasyada. Nah, rasyada ini artinya biasanya di sana apa diartikan? Petunjuk ya. Sebenarnya rusdun itu ar-rasyad, petunjuk, itu sebenarnya lawan dari ad-dhalal. Ad-dhalal itu apa? Sesat. Jadi ar-rusyd itu adalah mursyid itu adalah orang atau guru yang dia itu selalu mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca misalnya di rentetan ayat-ayat tentang puasa itu, yang pertama la'allakum tattaqun, bertakwa dulu, itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua, walaupun yang pertamanya beriman dulu, ya ayyuhalladzina amanu, yang ada keimanannya walaupun sedikit walaupun besar. Suruh puasa la'allakum tattaqun, bertakwa dulu. Terus kemudian suruh baca Quran, disebutkan Al-Quran, walaupun gak disuruh baca tapi disebutkan Al-Quran di sana. Terus la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Yang ketiga baru la'allahum yarsudun, kalau mereka sudah bertakwa, kalau mereka sudah bersyukur,
Nah, orang-orang yang seperti itu kata Allah, kalau misalnya berdoa pasti kukabulkan. Hendaknya mereka menerima, hendaklah mereka itu mengikuti semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Terus apa? Ujung-ujungnya la'allahum yarsudun, agar mereka itu selalu mendapat petunjuk. Jadi rasyid, mursyid, rusyd itu tingkatan yang tinggi itu. Setidaknya keempat. Setelah iman, takwa, syukur, baru rusyd. Jelas sampai sini? Nah, maka ar-rusdun war-rasyad itu adalah lawan daripada ad-dhalal. Lawan daripada ad-dhalal. Maka di sini disebutkan ada dua wajah fit tafsir al-lafz wajhan. Jadi dalam tafsirnya itu ada dua. Al-awwal, yang pertama at-taqdir wa hayyi' lana amran dza rusdin hatta nakuna bi sababihi rasyidin muhtadin. Takdir, kita minta takdir untuk Allah perbaiki urusan kita itu, atau Ashabul Kahfi tadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan takdir, untuk disempurnakan, diperbaiki urusannya itu, dan atas rusdun tersebut, atas hayya Allah, atas Allah sempurnakannya amrun tadi itu, mudah-mudahan dengan sebab itu dia menjadi orang yang selalu mendapatkan petunjuk, rasyidin muhtadin. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, ij'al amrana rusdan kullahu. Jadikan semua urusan kami itu bukan cuma minta selamatkan dari musuh, tetapi semuanya itu merupakan urusan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya, tidak ada terkecuali. Nah, doa ini menarik kalau Ane boleh share sedikit. Jadi dulu Ane pernah ngeruqyah itu di rumah. Terus ada keinginan untuk bertanya. Jadi jin itu ternyata jin dasim yang ada di rumah itu. Jadi dia itu bertengger di atas rumah, nongkrongin, ngelihat apakah ada peluang untuk dia masuk apa nggak ada. Nah, singkat cerita, si dasim ini ternyata salah satu tugasnya itu untuk menyesatkan anak-anak itu. Jadi supaya anak-anak ini tidak menjadi orang yang soleh, si dasim ini. Nah, terus minta kepada Allah dengan melalui perantara ayat Al-Quran, coba panggil bosmu, panggil bos, terus datang bosnya, sampai datang yang terakhir itu. Terus dia bilang, saya adalah iblis, dia bilang. Saya pikir iblis apa bohong-bohongan atau iblis-iblisan kan? Karena kan banyak ada setan tapi dia ngakunya bos yang paling tinggi gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, bacalah beberapa ayat itu. Nggak mempan-mempan disembelih, nggak bisa, kata dia, saya kekal, sembelih nggak mempan, kekal. Terus dibacakan ayat untuk diusir, nggak bisa, kata dia. Dibacakan ayat, kan ada sebuah ayat yang Allah sampaikan kepada kita bahwa nanti itu iblis akan berpidato ketika di hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW sudah memberikan syafaatul uzmanya, syafaat yang paling besarnya, yang bahkan Nabi Ibrahim pun menginginkan syafaat tersebut, sudah semua dapat syafaat oleh Rasulullah SAW. Nah, orang-orang yang nggak dapat, dia bermusyawarah. Kata dia, siapalah yang bisa ngasih kita syafaat? Oh, iblis, katanya. Mereka datang ke iblis. Akhirnya dia bangun berpidato. Bunyi ayatnya itu, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan syaitan nanti berkata, iblis nanti berkata di hari kiamat itu, sesungguhnya Allah sudah janjikan kepadamu janji yang benar, dan aku janjikan kepadamu tapi aku tipu kalian.
Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku tidak punya kuasa atas kalian. Aku hanya ngajak saja, aku hanya marketing saja. Kalian penuhi seruanku, kalian beli jualanku. Fala talumuni wa lumu anfusakum, jangan kau cela aku, cela dirimu sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa selamatkan kalian, kalian enggak bisa selamatkan aku. Innaz zalimina lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Itu aneh baca ayat itu. Jadi dia itu ketawa-ketawa malah. Biasanya kalau kita baca itu, jin-jin itu merasa kesal atau dia merasa nggak nyaman. Wah ini nggak dia senang, katanya ketawa-ketawa begitu, senyum-senyum itu yang di ruqyah itu. Jadi kata yang di ruqyah itu, saya merasakan senangnya dia itu. Nggak bisa. Akhirnya berpikir kan, ya Allah, siapalah yang bisa nolongin. Akhirnya waktu itu terlintas dalam pikiran, wah kayaknya malaikat Jibril ini musuh yang pas ini. Akhirnya baca surat Tahrim. Wa in tazaharu alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin. Wa Jibril dalam hati terdengar oleh orang yang diruqyah itu, di hatinya itu dia ngomong, wah kamu minta tolong sama Jibril. Dalam dalam omongan dia itu, dulu dia itu anak buah saya, kata dia begitu. Akhirnya saya berpikir, teringatlah doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dengan pemahaman yang tadi itu kita bahas. Atina min ladunka, ya Allah, berikan dari sisimu itu rahmat ya Allah. Saya nggak bisa ya Allah, tapi engkau bisa. Min ladunka kan sesuatu yang di luar batas kita. 7 orang mau menghadapi raja yang banyak pasukannya nggak bisa. Maka baca ini. Setelah itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya jin-jin yang masih tersisa tadi itu saya tanya. Itu siapa tadi itu? Dia itu bos kami, kata dia. Bos kami semua dia itu, katanya. Jadi dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, itu apa benar apa enggak? Allahu a'lam. Tetapi saya punya kisah menarik dengan doa ini. Dirut. Allahu Akbar. Ya itu. Jadi yang jelas saya punya kisah dengan doa ini. Nah, silakan coba kita juga untuk menjajal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kekuatannya, kekuasaannya. Allah tunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya supaya kita semakin beriman, supaya semakin mantap hati kita. Mungkin ini dulu yang kita bahas, rada sedikit panjang ya. Memang untuk Ashabul Kahfi ini kata Allah, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan berdebat dalam urusan ini dengan mereka itu kecuali mira'an zahira, kecuali yang zahir saja. Intinya sudah, kalau kata ulama itu nggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana letaknya, posisinya berapa, siapa mereka, itu untuk menjadi ibrah. Yang penting ibrahnya itu. Jangan kita sibuk neliti siapa. Sebenarnya di kitab-kitab tafsir banyak itu. Di sini aneh temukan misalnya di kitab tafsir Al-Qurtubi itu banyak itu, ada namanya itu. Siapa yang pergi ke pasar, siapa yang beli, namanya siapa, ada semua itu. Nah, tetapi rasanya lebih pas, lebih baik kalau kita pahami doanya ini, kita amalkan, dan mudah-mudahan kita ditunjukkan oleh Allah kekuasaannya sehingga kita semakin beriman. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ada? Iya. Kalau hadis kan teorinya aja hadis, tapi kalau Ashabul Kahfi kan justru hadisnya mungkin lebih di Sebenarnya syariat itu kan dari Allah dan Rasulnya. Ada yang dulu itu disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan sekarang. Ada yang dulu itu nggak disyariatkan, sekarang disyariatkan. Contoh di sini kalau kita baca, mereka itu pakai emas katanya itu di salah satu kitab tafsir ini. Kalau nggak di kitab tafsir Fathul Kabir, di tafsir Al-Qurtubi. Jadi mereka itu keturunan bangsawan, mereka pakai emas. Oh sekarang pakai emas haram kan? Nah mereka pakai. Nah kalau kita lihat memang
Apakah dulu itu anjing dianggap najis air liurnya apa enggak? Nah itu harus dicek lagi. Cuman kita berhusnuzon, anjing saja, anjing kalau yang sekarang ini kita anggap najis gitu, misalnya dianggap binatang hina, saking hinanya kalau kita dibilang anjing marah kita. Padahal kita lebih hina dari anjing. Padahal kalau kita mati, anjing mati, anjing selesai urusannya, kita mati masuk neraka lebih hina berarti kita. Kalau kita masuk surga, iya berarti kita lebih mulia dari dia. Tapi kalau kita masuk neraka berarti kita lebih hina. Kita dikatain anjing, kita marah. Nah, anjing dia ngikut orang yang berdakwah, ngikut orang yang beriman, akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu ada di sana disebutkan oleh Allah. Tadi kan saya kulun salah satu rabi'uhum kalbuhum, mereka mengatakan 3 orang, yang keempatnya anjingnya. Bahkan kalau misalnya di sebelumnya itu wa kalbu basitu dhira'ihi bil wasid, anjing mereka itu tangannya itu menjulur, kakinya itu menjulur di mulut gua itu. Jadi ada yang mengatakan ngeri kalau misalnya melihat itu, ada anjing terus ada orang yang tidur itu ngeri, orang nggak berani mendekat itu. Nah dia ada banyak ini, ada yang mengatakan namanya Rokim, ada yang mengatakan Kitmir, macam-macam namanya itu. Tetapi ibrohnya itu setidaknya itu, jadi kalau misalnya kita mengikut orang yang berdakwah, kita nggak berdakwah, kita ngikut aja, ngikut orang yang beriman, kita nggak, belum tentu beriman, tapi kita ngikut aja, anjing aja dimuliakan oleh Allah itu. Apalagi manusia, ibrohnya itu. Apalagi kita manusia, apalagi kita yang beriman, apalagi kita misalnya yang berdakwah, mengajak orang dengan cara lemah lembut, dengan cara baik. Nah gitu. Mudah-mudahan ini semakin membuat kita bersemangat untuk menjaga rampas keimanan itu. Bukan kalau dulu kan kerajaan, raja suruh jadi kafir, dibunuh, misalnya kita Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Ukhdud, begitu kan. Nah sekarang ini enggak, handphone itu, siaran-siaran itu, iklan-iklan keluar, itu kan banyak itu panah-panah iblis itu, perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat, itu panah-panah iblis itu mencuri keimanan kita itu. Kita ngelihat mobil-mobil mewah, lupa kita, akhirnya sibuk mikirin mobil, padahal kita menuju kematian, lupa kita nggak mempersiapkan kematian. Nah gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, berfaedah untuk kita semua, khususnya bagi yang ngomong. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahri 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna waj'alhu shafi'an lana yawma la yanfa'u ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا من وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.